Hingga menjelang kepergiannya, gadis itu akhirnya mengerti. Dia adalah seorang anak kandung yang baru ditemukan. Tidak dapat mengalahkan anak angkat yang dibesarkan orang tuanya selama lebih dari 20 tahun. Di bawah tipu daya anak angkat yang licik, orang tua dan dua kakak laki-lakinya bersatu menggunakan hukuman keluarga terhadapnya. Akibatnya, di bawah usapan ayahnya, gadis itu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Menjelang kematiannya, dia bersumpah jika ada kehidupan setelah mati, dia pasti tidak akan lagi berusaha menyenangkan siapapun dari mereka. Mungkin langit juga merasa kasihan pada gadis itu. Benar-benar memberinya kesempatan terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah hari ketika dia menyelamatkan wanita licik itu, tetapi malah difitnah. Seluruh keluarga percaya pada kebohongan wanita licik itu. Mereka mulai menghukum gadis itu. Namun kini, setelah terlahir kembali, gadis itu tidak akan lagi diperlakukan sesuka hati. Dia tidak hanya menghentikan tongkat ayahnya yang kembali, tetapi juga mendorong ayahnya jauh-jauh. Bahkan di depan mereka, dengan sengaja mendorong anak angkat yang licik itu ke kolam renang. Memenuhi fantasinya yang selalu ingin mendorongnya ke kolam renang. Ibu langsung marah dan menamparnya. Menyuruhnya menjelaskan mengapa dia harus menganiaya anak angkat yang licik itu. Ayah juga kembali dengan tongkatnya berniat untuk menghukum. Namun, dia melihat tatapan penuh kebencian dari gadis itu. Namun terkejut, dia tidak mengerti mengapa gadis itu begitu jahat. Bukankah kamu ingin pergi? Semoga langit mengabulkanmu. Keluar dari rumahku. Tanpa disadari, kata-katanya tepat mengenai hati gadis itu. Segera memutuskan hubungan dengan mereka dan meninggalkan rumah. Dan meminta mereka menghitung pengeluaran mereka selama 4 tahun di rumah. Dia pasti akan membayar semuanya kembali. Tidak berutang sepeser pun kepada mereka. Ayah yang sangat marah segera memerintahkan kepala pelayan untuk menyelidiki. Namun saat hasilnya keluar, dia merasa sangat terkejut. Rekening bank yang diberikan oleh Lin Sui adalah Lin. Kepala pelayan, meskipun kamu ingin membela Lin Sui, kamu tidak bisa berbohong dengan cara yang begitu konyol, kan? Memanggilnya dengan sikapnya yang serakah. Saya tidak percaya dia di rekening bank adalah Lin. Ini benar, tuan muda kedua. Tidak mungkin. Gadis durhaka itu sudah kembali ke keluarga Lin selama 4 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menghabiskan sepeser pun? Bagaimana dia hidup selama bertahun-tahun ini? Kamu pasti salah. Bagaimana mungkin? Mengapa bisa begini? Ternyata itu benar-benar dia. Nyonya, Anda lupa. Saat itu, kamu dan guru. Karena nona kedua, takut Lin Sui kembali dan merasa tidak nyaman. Khusus meminta, tidak boleh memberikan uang saku kepada Lin Sui. Apakah saya pernah mengatakan itu? Qin Er setiap bulan setidaknya memiliki uang saku 100.000, kan? Lin Sui bagaimana bisa memikirkan itu? Tidak memberi sedikit pun kepada Lin Sui, ya? Sudahlah, kakak. Lalu bagaimana Lin Sui bisa dibandingkan dengan Qin Er? Qin Er telah mengerjakan 2 proyek besar, jam tangan pintar dan earphone pintar untuk grup. Bahkan menjaga Tuan Su juga pernah dia lakukan. Lalu bagaimana dengan Lin Sui? Lagi pula, Lin Sui tidak akan meminta uang ke rumah jika dia kehabisan uang, kan? Ibu juga tidak sengaja. Apa yang kau katakan tentang kasihan? Saya bukan maksud seperti itu. Anda juga jangan berpikir terlalu banyak. Kakak tinggal dan makan di rumah. Dia juga tidak perlu uang banyak, kan? Iya. Kami tidak pernah mengabaikan Xiao Sui. Meskipun tidak memberi dia uang saku. Tapi dia tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Rui Ge, Nyonya. Nona Lin Sui juga tidak pernah makan di keluarga Lin. Apa? Bukankah ini omong kosong? Dia setiap hari ada di rumah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah makan di rumah? Bukankah itu posisinya? Di mana kursinya? Nona Lin Sui tidak punya kursi. Kenapa? Itu perintah dari Tuan Muda. Bagaimana bisa memperlakukannya sekejam ini? Lalu bagaimana dia bertahan selama bertahun-tahun ini? Bagaimana dia bisa hidup, meskipun tidak makan di rumah? Lalu bagaimana? Dia tidak akan makan di luar, kan? Dari mana dia punya uang untuk makan di luar? Bagaimana bisa begini? Bagaimana Xiao Sui bertahan selama beberapa tahun ini? Kembali, Nyonya, Nona Lin Sui selama ini sebenarnya selalu makan bersama pelayan. Tapi apa?
Pemilik restoran Prancis yang akan membawamu makan hari ini adalah temanku. Selama kamu suka, aku akan membawamu pergi. Terima kasih, kakak kedua. Kamu yang paling baik padaku. Apakah di rumah tidak memberi makan padamu? Apakah kamu begitu menginginkannya? Bukan begitu, guru. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kepala pelayan. Tuan muda, mulai sekarang, dia tidak boleh mencuri makanan di rumah. Meskipun rumah ini besar, tidak bisa menahan pemborosan seperti ini. Ayo kita pergi. Xiao Feng, bagaimana bisa kamu begitu kejam pada Lin Sui? Aku juga hanya berkata sembarangan saat itu. Jika dia sebijak King Er, kita juga tidak akan memperlakukannya seperti ini. Kali ini, dia mendorong King Er ke dalam air. Kita tidak akan mendukungnya dengan baik lagi. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan di lain waktu yang lebih keterlaluan. Saya sudah memeriksa rekaman kamera kolam renang. Kami semua telah salah menuduh dia. Semuanya sudah jelas. Apalagi yang perlu dilihat? King Er, kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas saat itu? Saya sudah bilang bahwa itu bukan kakak yang mendorong. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Tapi kalian terlalu marah. Jadi... Sudahlah. Jika ada yang harus disalahkan, biarkan dia yang disalahkan. Jika dia menjelaskan dengan jelas saat itu, apakah kita akan memperlakukannya seperti ini? Meskipun kita telah salah menuduhnya, dia juga tidak seharusnya berbicara dengan sikap seperti itu kepada kami. Semua salah saya karena tidak menjelaskan dengan jelas saat itu. Itu yang membuat semua orang salah paham tentang kakak. Semua salah saya. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu baru saja jatuh saat itu. Pasti ketakutan dan tidak bisa menjelaskan. Itu juga bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, jangan terlalu terbagi perhatianmu. Proyek jam tangan pintar dan earphone pintar yang kamu kerjakan sebelumnya. Itu bahkan dipuji oleh Tuan Su, orang terkaya. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Proyek helm R Anda kali ini, kerjakan dengan baik. Itu adalah Tuan Su. Seorang pria yang bisa menggerakkan modal global dengan satu kata. Jadi begitu. Saya pasti akan membuat proyek helm R. Terus mendapatkan perhatian dari Tuan Su. Jika keluarga Lin kita mendapat dukungan dari Tuan Su, maka status keluarga kita akan berkali-kali lipat lebih baik. Maka kita akan menyambut tamu dengan megah. Cukup. Aku agak tahu, mengapa Lin Sui ingin meninggalkan rumah ini. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar peduli padanya, menganggapnya sebagai keluarga? Tuan, Nyonya, Nona besar sudah kembali. Tuan Su telah menemukan Nyonya yang menyelamatkanmu. Namanya Lin Sui. Dia sekarang di mana? Saya ingin datang secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih. $40.000 ini. Ini dianggap melunasi semua kebodohan saya selama 4 tahun di keluarga kalian. Chen Si, saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Barang bodoh, kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah uang ini berarti kita harus memutuskan hubungan? Uang ini, Tuan Lin, berapa banyak uang yang telah saya habiskan di keluarga kalian selama 4 tahun ini? Apakah kamu sudah menghitungnya dengan benar? Lin Sui. Biarkan saya menebak, harusnya 0, kan? Lagi pula, tidak ada satupun dari kalian yang pernah menyetor uang ke kartu itu. Tapi setidaknya saya pernah tinggal di rumah kalian. Bahkan jika itu hanya di gudang. Seharusnya tetap membayar sewa. Sekarang uangnya sudah saya kembalikan kepada kalian. Kita sudah bersih. Kakak perempuan menghilang semalaman. Bagaimana bisa dia kembali dengan begitu banyak uang? Bagaimana ini didapat? Berhenti. Dalam semalam, kamu, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tercela? Ayah, jangan marah, ayah. Kakak mungkin terlalu kekurangan uang. Jadi dia melakukan transaksi seperti itu. Ternyata kamu dibawa kembali ke keluarga Lin. Kamu masih tidak bisa mengubah tahun. Kebiasaan buruk orang miskin. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu begitu hina?
tidak bisa belajar dari adikmu. Xing Er dari kecil hingga besar. Dia adalah orang yang berpendidikan dan beradab. Wanita terhormat dan anggun. Uang saya berasal dari sumber yang jujur. Bersih hati nurani. Kalian mau percaya atau tidak? Sudah, kakak. Ambil saja uang ini. Jangan lagi karena uang. Juga tidak pulang ke rumah. Jangan menjijikkan saya. Lin Sui, apa kamu gila? King Er, saya baik-baik saja kan? Biarkan ibu melihat. Ibu jangan marah. Asalkan bisa membuat kakak tenang. Saya tidak masalah sedikit merasa tertekan. Lin King, kamu sebenarnya mau bagaimana? King Er, dia adalah adikmu. Dia berbuat salah apa padamu? Bagaimana bisa kamu berbuat seperti itu? Ibu hanya ingin kalian berdua bergaul seperti saudara kandung. Kenapa kamu selalu mengganggunya? Apakah kamu harus merobek rumah ini? Sampai hancur baru kamu senang? Lin King, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Kamu sangat mengecewakan saya. Saya sudah berubah jadi apa? Saya tidak seperti dulu lagi. Menahan penghinaan kalian. Tidak terbiasa lagi. Ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Lalu bagaimana dengan saya? Apa yang saya lakukan dengan semua ini? Luka-luka ini. Semua ini adalah karena keluarga Lin. Lin King. Sembunyikan wajah pura-pura baikmu itu. Nyonya Sen. Setiap kali aku dipukul, kamu tidak ada di sini. Kenapa aku tidak pernah melihat setetes air mata di matamu? Kenapa aku tidak pernah melihat setetes air mata di matamu? Kamu sendiri yang dipukul. Jika tanganmu kotor, siapa yang bisa kamu salahkan? Ayah mendidikmu. Itu juga untuk kebaikanmu, kan? Kakak, apakah kamu meragukan ayah? Jadi, kali ini Lin King jatuh ke dalam air. Kami telah salah menuduhmu. Kapan lagi aku pernah salah menuduhmu? Tidak ada salahnya kalau aku memukulmu. Itu tidak penting lagi. Lagi pula, kalian semua tidak akan percaya padaku. Kalian, hanya sekumpulan orang bodoh yang ditipu Lin King. Berhenti. Sikap Anda. Berani sekali kalian berbicara seperti ini padaku. Berhenti. Lepaskan. Seseorang. Tahan dia. Biarkan aku pergi. Ayo ke sisiku. Karena Lin Sui adalah putri kandung keluarga Lin. Kenapa sebelumnya di pesta keluarga Lin tidak ada yang pernah melihatnya? Nona Lin Sui hilang sejak lahir. Dibesarkan di panti asuhan. Baru ditemukan 4 tahun yang lalu. Namun keluarga Lin tidak mengumumkan informasinya. Sepertinya untuk menjaga harga diri anak angkat. Bagus sekali menjaga harga diri. Biarkan aku memukul. Biarkan aku pergi. Lin Pengchen, kau berani memukulku? Lin Pengchen, aku akan membuatmu menyesalinya. Kau masih berani membantah? Xiao Feng, habisi dia untukku.